Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Desti Ferdiana SPD, NIM 2207563146, nomor peserta 201507031533. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Krapyak 1, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Sekian, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Tadi siapa yang berangkat paling awal? Siapa ya? Oh, oke, Mas Fasya. Ya, Mas Fasya, yuk. Sekarang karena Mas Fasya sudah berangkat paling awal, Mas Fasya yang mimpin doa dulu ya. Ya, Mas Fasya dipimpin doa ya, Mas Fasya, yuk. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Fasya. Nah, sekarang lihat teman-teman di samping kanan kirinya. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Ada. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ilma, Risma, Afina. Ada Ilma, Isna, Risma, Isma, Afina. Afina. Ya, ini baru pada sakit ya. Buat yang lainnya saja, ini kan baru musim pancaroba ya, kadang panas, kadang hujan. Jadi buat yang lainnya tolong dijaga kesehatannya. Mudah sekali sakit ya. Jadi kalian harus banyak makan makanan yang bergizi, perbanyak istirahat juga, jangan kebanyakan main. Pulang sekolah siapa di sini yang langsung main? Ada nggak? Nah, besok lagi jangan seperti itu ya. Perbanyak istirahat dulu Mas, karena ini baru musim-musimnya. Nah, ya, sekarang semuanya berdiri dulu yuk, semuanya yuk, berdiri yuk. Nah, siapa di sini yang tahu lagu Garuda Pancasila? Semuanya pasti tahu ya. Nah, kita coba nyanyikan ini bersama-sama dulu yuk. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan Dirmaku Santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Boleh duduk kembali? Boleh duduk kembali? Kayaknya kok masih ya pagi-pagi. Udah pada sarapan belum?
lagi di pagi hari ini. Masih ingat tidak tepuk semangat seperti apa? Masih. Kalau masih ingat, coba kita lakukan tepuk semangat biar makin semangat pagi hari ini ya. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ya sudah semangat, harus semangat ya, setiap hari harus semangat. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, masih ingat tidak kemarin belajar apa? SPB. FPB itu yang kayak gimana ya? Oh iya, faktorisasi prima. Misalnya, coba kalau 8 itu habis dibagi berapa? 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 masih bisa dibagi nggak? Masih. 4 dibagi berapa? 2. Hasilnya berapa? 2 masih bisa dibagi tidak? Bagi berapa? Hasilnya? 1. Ya, bilangan itu sendiri atau 1. Kalau udah 1 itu udah selesai. Berarti kalau 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 8 itu 2 kali berapa? 3. Pinter semua, semuanya masih ingat. Nah, sekarang kita lihat dulu sini yuk. Mereka sedang ngapain nih, ayo? Sama ya seperti kalian ya. Ini di mana? Di sekolah. Lebih tepatnya di mana? Di kelas. Nah, mereka ini sedang belajar di kelas. Nah, kalau belajar nih ada yang nulis, ada yang baca, ada yang apa lagi tuh? Ada yang tidur. Di sini ada nggak yang suka tiduran? Oh, suka tiduran loh. Kenapa itu ya? Oh iya toh. Nah, kalau bisa jangan ya. Harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, ini mereka sedang belajar. Kalian ini juga sedang belajar. Sekarang Ibu Desti mau tanya, kalau belajar itu biasanya apa yang kalian siapkan? Hari ini itu kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga ya Nak ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti itu yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita, siswa dapat menyebutkan unsur intrinsik cerita dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membaca cerita, siswa dapat menganalisis nilai teladan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyampaikan pendapat mengenai nilai teladan suatu cerita secara tertulis dan lisan dengan sistematis. Sekarang semua perhatikan sini yuk. Hai. Hello. Hai hai hai. Hello hello hello. Di sini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Yang belakang juga kelihatan Mas? Kelihatan. Oke, bagus kalau kelihatan ya. Semua perhatikan. Di sini ada apa nih? Ada apa ini? Ada teks yang judulnya apa itu? Mengenal penemu pensil. Mengenal penemu pensil. Ya, ini ada teks yang judulnya Mengenal penemu pensil. Ini ada berapa paragraf itu? 4. Yakin 4? Ada berapa? Kita coba lihat bersama-sama. Ini paragraf 1, 2, 3, 4,
pembikinan pensil. Tentang penemu pensil. Penemu pensilnya. Ini ceritanya siapa di situ? Dalam cerita siapa itu? Nicholas Jack Conte ya. Bacanya Conte ya. Nicholas Jack Conte. Itu ceritanya tentang Nicholas Jack Conte. Itu kira-kira ada di mana? Ceritanya ada di mana? Eropa. Di Eropa ya. Itu tahun berapa itu ya? Kalian udah lahir belum? Berarti tahun 1755 ini ada Nicholas Jack Conte lahir nih. Dia berusaha untuk menciptakan apa itu? Pensil. Nah, kalau di sini berarti ini kira-kira cerita sekarang atau dulu? Ya, kalau kita dulu berarti ini adalah alurnya mundur ya. Karena ini kan menceritakan penemuan pensil. Nah, ada tokohnya tadi Nicholas Conte, ada di Eropa. Nah, ini lalu kira-kira kalau kalian, misalnya kalian nih, pensil udah ada atau sekarang? Pensil dia, kenapa dia bisa menemukan pensil? Karena dia apa? Kalau dari ceritanya ini, gimana Kak? Suka melukis, suka menggambar. Apalagi yang membuat dia kenapa bisa menemukan pensil? Suka menulis. Apalagi orang yang suka menulis, suka membaca, menunjukkan bahwa orang itu apa? Rajin. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompoknya 4 ya. Ini kelompoknya berdasarkan pakai nama sumber daya alam aja. Ini kelompok apa? Kelompok angin. Ini kelompok apa? Air. Kelompok air. Kelompok Api. api. Kelompok Matahari. matahari. Ini kelompok apa? Gelombang laut. Gelombang laut. Ini kelompok apa? Tanah. Oke. Diingat-ingat nama kelompoknya ya. Nah, Ibu bagikan ini sebentar. Silahkan ditulis dulu nama kelompoknya, lalu terdiri dari siapa saja. Kita coba dibuka ya di itu lembar kerjanya. Di situ nanti kalian ini berdiskusi ya bersama-sama teman kelompoknya. Jadi mengerjakannya bersama-sama. Nanti kalian baca. Di situ ada teks. Silakan dibaca bersama-sama. Kalau sudah, nanti kalian isi di situ. Kira-kira unsur-unsur yang ada dalam teks itu apa? Tuliskan. Lalu nilai yang bisa kamu ambil dari cerita itu apa? Tuliskan. Mengerti semuanya? Ada pertanyaan? Enggak ya? Ya kalau tidak sekarang coba dikerjakan bersama-sama. Panji sama Naila yang dibuka gini. Presentasikan agak keras supaya teman-temannya bisa mendengarkan. Itu ya. Oh, gojek. Yuk, Mbak Naila dibaca. Tema apa?
Apakah benar temanya Guru Muda di Pedalaman Sumba Timur? Benar. Benar nggak ya? Benar ya. Benar nggak? Siapa yang sama temanya sama dengan ini? Iya, tentang perjuangan guru muda di Sumba Timur. Setelah itu apa Mbak? Temanya apa? Alur. Alurnya gimana? Mundur. Apakah benar alurnya? Benar. Ini cerita sekarang apa dulu? Dulu. Peristiwa ya, bagaimana dia berusaha. Terus penampakannya tokohnya siapa di situ? Elvan. Apakah benar Elvan? Benar. Terus latarnya ada di mana? Apakah benar pedalaman Sumba Timur? Benar. Oke ya. Ya nanti maju nanti kita lihat. Nilai teladannya apa Mbak yang bisa diambil? Tidak pantang menyerah. Kamu kalau misalnya dapat nilai jelek, menyerah enggak? Enggak. Harus gimana? Selalu berjuang, harus rajin. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Angin. Ya, kelompok Angin kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok Matahari. Yuk, maju kelompok Matahari. Nah, ya semuanya sudah presentasi dan ternyata jawabannya tepat-tepat semuanya. Ya, di cerita tadi itu ada siapa? Ingat ceritanya tentang siapa? Tentang Elvan. Elvan itu sebagai guru muda di mana itu? Di Sumba Timur. Bagaimana perjuangannya? Perjuangannya untuk mengajar, menjadi seorang guru di pedalaman ya. Tahu sendiri kalau di pedalaman itu pasti apa-apa tidak seperti kalian ya, lebih sulit. Jangankan istilahnya mau jajan, mau berangkat sekolah saja butuh perjuangan. Kalian kalau berangkat sekolah naik apa? Sepeda. Naik sepeda, motor, mobil. Mereka bisanya itu jalan kaki, tidak pakai sepatu, ya, nyebrang sungai. Nah, belum lagi kalau banjir, jadinya kalian itu harus selalu bersyukur ya. Di sini tuh dipermudah, bisa pakai kayak di sana itu jangankan pakai kayak gini, punya buku saja sudah alhamdulillah ya, karena memang sangat sulit. Saja sih unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur yang membangun supaya ceritanya menjadi menarik, menjadi dapat dibaca. Yang pertama adalah tentang tema. Harus ada temanya. Cerita itu menceritakan pokoknya tentang apa. Nah, tadi kan temanya tentang apa tadi yang kalian kerjakan? Tentang apa? Iya, perjuangan Elvan ya, guru muda di Sumba Timur. Alurnya, peristiwanya bagaimana? Tokohnya, latar, tempat, waktunya. Tempatnya di mana tadi? Di Sumba Timur. Nah, ini unsur-unsur yang menunjang dalam cerita ya. Selain unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu ada juga keteladanan. Ada yang bisa diambil. Yang diambil otomatis yang baik ya. Apa-apa itu kalau yang diambil yang baik. Perilaku baik yang bisa ditiru itu apa dari cerita itu? Mungkin ada yang jujur, tanggung jawab, adil, suka menolong, bekerja keras. Nah, mungkin itu tadi tentang Elvan. Jadi pengen jadi guru. Kalian pengen jadi apa di sini? Guru. Pengen jadi apa lagi? Presiden. Pengen jadi apa lagi? Dokter. Pengen jadi apa lagi? Hah? Tentara. Pengen jadi apa lagi? Poluan, main sepak bola. Semuanya pasti pengen jadi harapannya masing-masing ya. Tadi yang pengen jadi dokter tadi siapa? Mbak Naila. Mbak Naila pengen jadi dokter, ibu mau tanya. Kalau dokter itu kalau ada orang sakit tuh, orang sakit ya, ke dokter. Nah, biasanya dokter nulis apa?
pakai pensil. Tapi sudah tahu belum bagaimana cara pembuatan pensil? Tahu belum? Tahu belum? Tahu belum? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ya. Ibu punya video. Untuk membuat pensil, pertama masukkan slide atau kopian kayu ke dalam mesin pengubah untuk membuat alur garis. Gimana sih cara membuat pensil yang selama ini kalian Kemudian tambahkan pada alur garis tadi. Nah, kalau yang ini namanya lip pensil. Itu tuh mata pensil yang membuat kaligrafi. Wih, warnanya bagus-bagus ya. Roda metal ini akan menempatkan mata pensil satu persatu dalam alur garis seleksi. Lalu tempelkan slide lainnya yang juga sudah diberi alur garis di atasnya. Mata pensil berada di tengah-tengah slide seperti ini. Biasanya disebut sandwich karena bentuknya di posisi ada sandwich. Ya, sayang ya, nggak bisa dimakan. Buatan Indonesia. Nelan jadi penasaran nih, apa ya isi kardusnya? Nelan, lihat nih yang kita bawa. Apaan ini? Ini namanya sleds atau kopian kayu untuk membuat pensil, Mel. Sleds ini dipilih langsung dari Indonesia, Mel. Oh, Nelan tahu sekarang. Semua kardus-kardus ini isinya kopian kayu dari Indonesia ya? Iya, Mel. Soalnya sleds ini biasanya dibuat dari kayu dan Melina. Nah, dari Melina kan banyak tumbuh di Indonesia. Indonesia alamnya memang kaya ya. Bangga deh rasanya jadi orang Indonesia. Selanjutnya, masukkan sandwich ke dalam udara panas selama 1 jam supaya lemnya kering. Mesin planing kemudian akan Pensil. Pembuatan pensil dari apa tadi? Kayu. Oh, ada kayu, grafit sama tanah liat. Jadi sumber daya di sekitar itu bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi kayak kayu, grafit, tanah liat itu bisa dipakai untuk membuat pensil. Pensil digunakan kalian untuk menulis. Nah, kalau di sekitar kalian ini apa yang bisa kalian manfaatkan? Sumber daya apa yang bisa kalian manfaatkan di sekitar kalian ini? Matahari buat apa, Mas? Kang Is? Menjemur baju. Terus apa lagi? Menjemur ikan asin. Terus menjemur padi. Apalagi membuat garam. Selain matahari, sumber daya alam apa lagi? Angin. Untuk apa? Menerbangkan layang-layang. Terus apa? Hah? Oh, perahu. Iya, menggerakkan perahu. Selain air, apa lagi? Angin. Terus apa lagi? Air. Untuk apa? Mandi. Mencuci. Menyirami tanaman. Ada lagi nggak? Sumber daya alam apa lagi yang bisa dimanfaatkan? Api ngapa? Buat apa? Masak. Buat apa lagi? Main mercon. Jangan main mercon ya. Memang bisa seperti itu, tapi jangan untuk main. Nah, apakah sumber daya alam itu dapat habis? Bisa ya. Supaya tidak habis, apa yang harus kamu lakukan? Menghematnya, menggunakan sepenuhnya. Ibaratnya air itu bisa habis nggak? Bisa. Kamu harus menghematnya. Kalau cuci tangan tuh kerannya jangan dibuka full, kadang dimatikan. Kalau tidak dipakai dimatikan. Lampu kalau ini terang itu dimatikan atau dinyalakan? Dimatikan. Itu beberapa cara
skema sumber daya alam. Ya, sebentar. Perhatikan yuk, sini lagi yuk, sebentar ya. Barang-barang yang kita butuhkan itu hasil dari suatu pekerjaan ya. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti, kalau petani itu menghasilkan apa? Padi, beras. Peternak menghasilkan apa? Telur. Nelayan? Ikan. Nah, barang-barang yang dihasilkan setiap pekerjaan itu beragam, berbeda-beda. Di antaranya memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Seperti yang sudah kalian sampaikan tadi ya, berbagai macam sumber daya alam tadi yang kalian sampaikan itu tadi contoh-contohnya harus dilestarikan, digunakan dengan bijaksana supaya tidak apa? Tidak punah, tidak habis ya. Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara selektif, sungguh-sungguh, menjaga kelestarian, memperbarui dengan cara reboisasi, mengembangbiakkan hewan. Nah, itu adalah beberapa caranya. Nah, selanjutnya, bentar. Di sini tadi Ibu mau ngasih bintang untuk tadi kelompok yang maju presentasi ya. Nanti yang sudah maju presentasi mendapat 1 bintang. Nanti kalau dapat 5 bintang bisa ditukar hadiah. Dikumpulkan bintangnya. Bintangnya dikumpulkan. Ya. 5 bintang dikumpulkan, nanti ditukar hadiah. Oke. Siapa? Ya, besok dilihat ya. Besok ditunggu besok. Hadiahnya apa? Ya. Ya. Sekarang Ibu ada latihan. Silakan ini dikerjakan ya sendiri-sendiri. Yang masih ini dibagikan ke teman. Ya. Siapa? Yang itu nanti dikumpulkan sekalian ini.
tentang pensil, tentang apa lagi? Unsur? Unsur cerita ada apa tadi? Tema, tokoh, alur, latar, nilai, keteladanan. Ya, ada tema, alur, tokoh, latar, nilai, keteladanan. Nah, selain itu belajar apa lagi tadi? Hah? Sumber daya alam. Tadi ada apa saja sumber daya alamnya? Banyak sekali ya, banyak sekali sumber daya alam di sekitar kalian yang bisa dimanfaatkan. Tadi juga pelestariannya bagaimana supaya tidak punah? Dihemat. Apa lagi? Hah? Iya, tepat sekali ya. Nah, untuk besok materi selanjutnya kita akan belajar tentang KPK ya. Kalau kemarin sudah KPK, besok kita belajar KPK. Maka dari itu nanti silakan malam hari nanti belajar di rumah tentang KPK. Ya, nanti malam belajar tentang KPK supaya besok kita tinggal berdiskusi bersama-sama saja. Apa yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, demikian saja dari Bu Desti. Semoga semuanya dapat bermanfaat ilmunya ya. Amin. Supaya semuanya tambah pintar-pintar ya.